Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2461 sampai bab 2470. Tuan, apa yang harus kami lakukan sesuai keinginan Anda? Dao Qinglong berkata dengan penuh semangat. Rendam seluruh tubuhnya di dalam rumput perbaikan roh dan ekstrak cairan perbaikan roh selama total 7 atau 49 hari. Kemudian saya akan menggunakan truki untuk menstabilkannya dan dia akan selamat dari bahaya. Setelah berbicara, terlihat seberkas cahaya bersinar dari patung batu, menutupi tubuh Si Menfei. Dalam sekejap, setengah dari darahnya mulai pulih, dengan kulit Si Menfei kemerah-merahan. Terima kasih guru, Ketua Qinglong berkata dengan gembira. Tuan, sial, Feier kehilangan Wei Tianling yang diberikan oleh Tuan Guru. Saya khawatir itu ada di tangan Geral sekarang. Si Menfei berkata malu. Apa? Kehilangan alat siluman? Dao Long Qinglong terkejut. Tuan, kakak senior Simon tidak ada pilihan lain. Jika tidak melempar Wei Tianling, saya khawatir kami tidak akan bisa kembali. Zhuang Yinuo berkata, Guru, saya benar-benar pantas mati. Saya tidak punya pilihan selain memberi pelajaran kepada putra saya. Saya telah kehilangan semua artefak abadi saya. Tao Qinglong menjatuhkan diri dan jatuh. Itu bukan yang terpenting. Geral ini, dia bukan jenderal. Tetapi sekarang dengan kekuatan Wei Tianling, aku khawatir kamu bukan lawannya. Yang paling mendesak adalah mencari tahu asal-muasal usul Geral. Jika dia adalah lawan kita, jika perlu, aku secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menghancurkannya. Tetapi jika tidak, kita dapat mengatakan bahwa kita telah menemukan sekutu yang sangat kuat, bahkan lebih kuat. Patung batu itu tersenyum. Oh, keempat murid itu saling berpandangan. Yah, kamu adakan pidato untuk Geral. Pada saat itu, temukan waktu untuk mengeksplorasi kebenaran dan mencari tahu tujuan. Aku akan muncul bila perlu. Patung batu itu berkata, ingat, hindari konfrontasi dengan Geral. Hehe, ngomong-ngomong, saat kita menyelidikinya, dia juga pasti menyelidiki kita. Kebetulan dengan kesempatan ini, semua pihak akan saling menjajaki dan menjelaskan satu sama lain. Masing-masing pihak akan mendapat informasi dari pihak lain satu kali. Ide bagus. Murid akan segera melakukannya. Kepala Qinglong dan yang lainnya membungkuk. Patung batu telah redup. Kakak, sepertinya Master sudah pergi. Tetapi jika kita mengadakan janji, apakah Geral akan datang? Sanyang Tao bertanya. Apakah kamu tidak mendengar kata-kata guru? Dia juga sedang menyelidiki kita. Jadi Geral tidak hanya akan datang, tapi aku rasa dia akan menemui kita dengan penuh semangat. Tao Qinglong memandang Zhuang Yinuo. Yinuo, aku serahkan ini pada Anda, dan tempat pengiriman akan diatur di manor Anda. Murid mematuhi perintah. Di sisi lain, Geral menyembuhkan Tao Angin Hitam. Molde Longteng dikirim untuk melindungi Liu Su dan Profesor Bao. Di pihak Liu Su, dapat dikatakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir Geral. Dia pikir akan mudah untuk menemukan pil darah Yin. Tetapi tidak diduga bahwa di belakang kolektor, kekuatan sebesar itu tersembunyi. Secara khusus, untuk master itu, dengan kekuatan mereka membuat Geral iri. Apalagi sekarang dia bahkan tidak tahu detail lawan ini. Berharap mendapat petunjuk, namun sekarang menjadi lebih sulit untuk dipahami. Sambil menyembuhkan luka pada Tao Angin Hitam, Geral menghela nafas. Saya tidak tahu apakah Profesor Bao mendapatkan informasinya. Bagaimana caranya? Dan pada saat ini, Tuan Crawford, Molde Longteng bersama Profesor Bao menggali kembali. Apakah kamu mendapatkan informasi? Tao Angin Hitam buru-buru bertanya. Belum. Profesor Bao menggelengkan kepalanya. Ada sedikit kengerian di wajahnya. Meskipun kami tidak berlokasi, kami menerima undangan untuk Anda. Saya khawatir pihak mereka akan menemui kami. Jadi saya mengangkut kembali dengan Profesor Bao. Molde Longteng mengeluarkan undangan. Geral membukanya dan melihatnya. Tertulis, Geral dan rombongannya diundang untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh kolektor malam ini. Jangan hiraukan itu. Itu pasti perjamuan para iblis itu, Tuan Crawford. Saya kira monster-monster hebat ini lebih siap kali ini. Mereka lebih baik dari Si Menfei. Anda harus berhati-hati. Angin Hitam mengingatkan. Ya,
Tao Azure Dragon yang disebutkan di atas. Dan Tuan Tujuh Racun. Orang-orang ini pasti sekutu Tao Sanyang. Kata Moldel Longteng. Saya tahu nama-nama itu. Pada saat ini, Liu Su berjalan ke ruang tamu. Selama hari-hari ini, Gerald dan yang lainnya tinggal di rumah Liu Su. Tuan Liu, Anda tahu. Gerald terkejut. Daois Qinglong adalah tanah di barat laut. Penjaga kuil Qinglong. Tuan Qi Poison. Penguasa gerbang Tujuh Racun. Kekuatan mereka sangat besar. Dan selain para Tao itu, ada banyak keluarga pengikut di bawahnya. Pasukan dari keluarga Liu Sheng dari negara Jepang yang mengejarku sebelumnya adalah murid dari Tujuh Racun. Yang lainnya adalah Bibi Hansui Tao dari Hansui Pandangan. Mereka berhubungan saudara dengan guru Tao Sanyang dari Pandangan Sanyang. Dan semua kekuatan luar biasa. Di Chang'an, ada banyak rumor tentang mereka. Bahkan, rumornya lebih jahat. Sambil berkata, Liu Su membawakan semua orang yang menutupi teh. Dia juga memegang cangkir dan duduk di sofa. Rumor apa? Tanya Tao Angin Hitam. Mari kita bicara tentang Tao Azure Dragon. Dikabarkan bahwa dia memiliki Taoisme tingkat tinggi. Dapat mengubah batu menjadi emas. Dan terbang dengan pedang. Bibi Hansui Dao itu bahkan tahan terhadap air dan api. Jadi dia bisa melompat ke dalam lubang api dan mandi dengan api. Tujuh Racun lebih ganas. Dia pandai menggunakan racun. Dan dia kebal dari 100 racun. Dikabarkan bahwa dia bisa menahan napas selama setahun. Dia tidak makan atau minum. Dan ada binatang buas yang bersamanya. Itu sangat beracun. Jika Anda menyimpannya, seluruh darah Anda akan berubah menjadi darah hitam dalam waktu kurang dari 7 langkah. Tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya detak Anda. Tentang Sanyang Tao, ada beberapa rumor tentang dia. Dia memiliki keterampilan. Dia bisa menggunakan alat musik untuk mengobati penyakit. Dia memainkan musik. Tidak peduli penyakit apa yang kamu miliki. Dia bisa menyembuhkannya. Kata Liu Su. Hah, Fei Yang. Apakah kamu juga tahu itu? Profesor Bao berkata dengan terkejut. Kurasa Wu Fengyi telah menyatakan. Gerald tersenyum. Dalam analisis terakhir, meskipun Liu Su memahami keterampilan penyamaran klan Wu kuno, dia bukan anggota lingkaran ini. Tuan Crawford benar. Fengyi memberitahuku semua ini karena aku pernah ingin Sanyang Tao menyelamatkan putraku dari penyakit. Lagi pula, kecuali Tuan Kidu, 3 master lain semuanya dihilangkan. Disucikan. Tapi Fengyi menolak untuk mengutarakannya. Dia menjelaskan kepadaku cerita dan desas-desus tentang orang-orang ini. Juga mengingatkan saya bahwa tidak satu kata pun dari mereka adalah orang baik. Mereka tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Jadi saya harus menjauh. Liu Su berkata, dia mengingatkan saya dengan baik. Jika Anda tertular olehnya, tidak ada gunanya mengonsumsi pil darah yin. Karena mereka sama sekali bukan manusia. Gerald berkata, tetapi mendengarkan apa yang dikatakan Liu Su, dapat dianggap merupakan pemahaman awal tentang 4 monster besar ini. Lalu apakah kita akan pergi atau tidak? Pasti ada beberapa alat siluman yang bagus di tangan mereka. Aku khawatir. Tao Angin Hitam dan Moldel Longteng saling memandang. Pergi. Tentu saja, undangannya ada di sini. Jika kita tidak pergi, bukankah itu terlalu mengarahkan kita? Apalagi jika kita tidak memasuki sarang harimau. Kita tidak akan bisa mengetahui keberadaan, identitas dan tujuan persembunyian mereka di sini. Kita bahkan lebih sulit untuk mendapatkan pil darah yin untuk menyelamatkan nyawa putra Tuan Liu Su. Zhuang Yunfei juga telah pulih dari luka-lukanya. Perjamuan ini adalah tugas yang diatur oleh Tao Sanyang langsung. Dan pria besar seperti Tao Qinglong juga datang. Oleh karena itu, kolektor tidak berani berpikir demikian. Penataannya ekstra hati-hati. Zhuang Yunfei secara pribadi memimpin semua pengaturan kerja. Di pintu kolektor. Hah? Apa maksudmu? Mereka semua dari kolektor. Tapi meninggalkan kakakku dan membiarkan keluar benar-benar memuaskan. Zhuang Xiaofei marah. Baru saja. Dia sudah mengemut spesifikasi lebih dari kali. Nona kedua. Orang-orang di sini semuanya adalah orang-orang hebat kali ini. Kita jangan sampai memprovokasi salah satu dari mereka. Jika tidak, maukah Master akan marah dan mengusir Anda? Seorang pengawal menutupi wajahnya dan berkata, bahkan kamu berani berbicara denganku seperti ini. Aku pikir kamu tidak ingin hidup lagi. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya akan bertarung. Namun, Zhuang Yunfei, yang menyambut tamu VIP di pintu, meraih pergelangan tangan. Dia batuk. Xiao Fei, apa yang kamu lakukan? Zhuang Yunfei memarahi. Dia berani mempermalukanku. Singkirkan dia dari hadapanku. Aku ingin membunuh. Zhuang Xiaofei meraung. Kamu bandel. Banyak tamu VIP di sini hari ini. Dan mereka semua adalah master yang tidak dapat kita bayangkan.
Bahkan, kemungkinan konflik antara kedua belah pihak tidak bisa dikesampingkan. Dengan temperamen Anda, saya khawatir seseorang dapat membunuh Anda jika mereka kesal. Zhuang Yinuo berkata, aku tidak percaya itu. Zhuang Xiaofei membalas, ayah, mereka ada di sini. Pada saat ini, kelopak mata Zhuang Yinuo berkedut keras. Terlihat geral dan sekelompok orang berjalan perlahan. Dia adalah geral. Zhuang Yunfei juga tampak serius. Geral adalah anak laki-laki berbulu, yang membuatnya merasa sedikit aneh. Melihat dia hatinya berasa adem. Apakah dia layak diperlakukan seperti ini oleh 4 master utama? Zhuang Yunfei bingung. Tuan Crawford, Anda luar biasa. Dan Anda masih bersedia memenuhi undangan. Zhuang Yinuo membungkuk sedikit ke geral. Hehe, kolektor Sengi Kuan-Kuan. Mengundang secara pribadi. Padahal saya baru tiba di Chang'an. Bagaimana saya tidak bisa memberi muka? Geral tersenyum tipis. Oh, saya mengerti. Ternyata tamu terhormat yang disebutkan oleh ayah saya sebenarnya Anda. Zhuang Xiaofei berkata, orang tua di samping geral yang hampir membunuh dengan telapak tangan. Jika saudara perempuannya tidak menyelamatkannya menggunakan obat pada saat itu, seperti dia benar-benar mati. Ayah, mereka ingin membunuhku. Nanti, ketika guru keempat itu berkumpul, biarkan mereka membunuh 3 orang ini dan membalas dendamku. Zhuang Xiaofei berkata dengan lembut. Aku keluar. Zhuang Yunfei mengundurkan diri tanpa daya lagi. Jika kamu tidak membunuh mereka, aku akan melakukannya sendiri. Setelah berbicara, Zhuang Xiaofei benar-benar mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan mengamati geral. Geral tersenyum tak berdaya. Hal semacam ini, di mata geral, tampak seperti mainan pada saat ini. Kamu berlutut untukku. Jika tidak, kamu akan mati. Teriak Zhuang Xiaofei. Geral memutar tangannya dan terlihat daun willow berada di tangannya. Oke, kita bisa bertaruh. Apakah itu pelurumu atau daun willow yang sudah terdaftar? Geral tersenyum pahit. Kamu ingin mati. Zhuang Xiaofei tidak ragu-ragu. Dan ketika dia selesai berbicara, dia segera menarik pelatuknya. Adik, jangan. Zhuang Yinuo buru-buru dihentikan. Tapi sudah terlambat. Ada tembakan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara aneh retakan logam. Di kedua sisi geral, ada 2 pohon willow besar. Di atas, ada 2 peluru. Tidak, itu pasti peluru yang terbelah 2. Apa? Zhuang Yunfei terkejut. Tetapi hal yang paling mengejutkan masih berlanjut. Ada daun willow di depan mata Zhuang Xiaofei. Dengan kekuatan gelombang, melayang di udara. Jaraknya melesat seperti satu tembakan yang dapat menembus kepala Zhuang Xiaofei. Zhuang Xiaofei sudah ketakutan dan bingung. Pistol di tangan jatuh ke tanah. Tuan Geral, itu memang metode yang bagus. Tetapi Tao yang prospek di bidangnya menghancurkan sebuah boneka kecil dari dunia sekuler. Bukankah itu tidak bisa diterima? Tiba-tiba, muncul 4 Tao diikuti sekelompok orang berkerumun di belakang mereka. Pemimpin Tao Qinglong tersenyum dingin. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Lesatan energi nyata dengan cepat berhenti di depan Zhuang Xiaofei. Setelah itu, kekuatan pada daun willow hilang, dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Zhuang Yunfei menelan ludah dengan tak terkendali saat dia melihatnya. Angin hitam dan Moldel Longteng juga saling memandang. Dasarnya menunjukkan orang tua ini terlihat sangat sulit dijangkau oleh mereka berdua. Geral tersenyum sedikit. Hehe. Tao Qinglong dan Tuan Geral datang ke rumah sederhana. Itu benar-benar luar biasa. Sedikit proposal sudah siap. Silakan duduk. Melihat suasana yang canggung, Zhuang Yunfei buru-buru memenuhi diri. Kultivasi ilmu pedang Tuan Crawford luar biasa. Dan keterampilannya luar biasa. Memilih bunga dan daun yang dapat digunakan dalam aura pedang. Ini sangat hebat, Patriark Zhuang. Jika Tuan Crawford baru saja membunuhnya, saya khawatir nama putri Anda tidak akan ada lagi. Tuan 7 racun yang tampak seperti seorang parubaya, dengan mata seperti mata ular. Dia membukakan matanya dan berkata dengan dingin. Ya, kakak senior, pedang ilmu Tuan Muda Crawford. Sudah saya rasakan. Menggunakan yin dan yang aneh Bibi Tao Sanyang juga berkata. Saya memberanikan diri untuk bertanya. Apakah itu ilmu pedang Wuxiang semesta yang menghancurkan langit? Jian Qinglong berjalan mendekat. Ya, ilmu pedang yang hampir memenggal Dao Gu Sanyang pada hari itu. Moldel Longteng dipanaskan dengan dingin. Anda, Tao Sanyang mengejang. Mencoba marah. Dia dihentikan oleh Tao Qinglong. Hehe, biarkan saja untuk saat ini. Hari ini saya di sini bersama 3 orang. Tidak ada tujuan lain. Saya tidak ingin undangan untuk kejadian. Saya benar-benar ingin menyelesaikan kesalahpahaman kita. Lagi pula, kita semua bertemu baru untuk pertama kalinya. Sedangkan air di sumur belum sampai ke sungai. Itu yang terbaik.
Aku harap kamu juga bisa memiliki ketulusan ini. Kata Hei Feng, ini tulus. Tidak dibuat-buat. Haha. King Long tersenyum sedikit. Itu benar. Kalian semua adalah ahli Taoisme. Dan Tuan Crawford bahkan lebih menakjubkan. Hanya dengan harmoni, hal-hal besar dapat dicapai. Zhuang Yunfei tersenyum. Dia benar-benar khawatir jika orang-orang di kedua belah pihak berkelahi. Maka manornya akan musnah hari ini. Orang yang berbicara itu adalah Tao Hei Feng dari Hei Feng Man. Kan, muridku. 3 hantu Yunling. Sepertinya sudah mati di daerah Hei Feng Man. Tapi kakak laki-lakiku sudah mengatakan bahwa kita akan menyelesaikan kesalahpahaman hari ini. Jadi bagaimana kalau aku bersulang untukmu? Setelah itu, Tuan Qidu memimpin. Anggur di teko segera melesat memasuki cangkir Tao angin hitam. Tapi anggurnya berubah menjadi hijau pada saat ini. Ini adalah anggur obat yang saya buat. Yang dapat meningkatkan kekuatan internal. Haha, Tuan angin hitam. Silakan. Qidu tersenyum diam-diam. Ini sebenarnya adalah anggur beracun. Dan sangat beracun. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat pemanasan Anda. Setelah Anda meminumnya, sulit untuk menahan racunnya. Selain itu, tidak ada obat untuk anggur beracun ini. Dan bahkan Tuan Qidu sendiri tidak dapat memecahkannya. Anda, Tao angin hitam membukakan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu di dalam hatinya bahwa ini adalah anggur beracun? Hehe. Sekarang Tuan Hei Feng ada di kubu saya. Dan masalah antara Anda dan Hei Feng Man saat itu adalah urusan saya. Karena kita harus bersulang. Saya secara alami akan minum segelas anggur ini. Gerald tersenyum. Oh, begitulah. Itu sikap yang terbaik. Tuan Qidu dan yang lainnya saling berpandangan. Lalu mencibir. Tuan Crawford. Hei Feng panik. Tetapi kemudian dia berpikir bahwa ilmu Tuan Crawford telah mencapai langit. Tidak perlu dia takut dengan segelas kecil anggur beracun ini. Saat ini, terlihat Gerald meminumnya sampai habis. Tao Qinglong menyaksikan Gerald meminum anggur dengan matanya sendiri. Dan dia juga terkejut saat ini. Menurutnya, Gerald mustahil tidak mengetahui bahwa gelas anggur ini sebenarnya adalah anggur beracun. Meskipun semua orang berlaku ramah di permukaan, pada kenyataannya, hari ini, kedua belah pihak benar-benar menguji kekuatan masing-masing. Apakah Gerald ini meminum anggurnya? Untuk beberapa saat, anggur obat yang disiapkan dengan telaten oleh Tuan Tujuh Racun benar-benar terasa enak. Tuan Tujuh Racun, begitu saya minum anggur yang Anda racik, betapa efeknya. Benar-benar anggur berkualitas. Bagaimana kalau Anda memberi saya segelas lagi? Setelah berbicara, Gerald mengangkat tangannya dan menunjuk ke gelas anggur di tangannya. Dalam sekejap, gelas Tuan Tujuh Racun diisi dengan segelas minuman keras hijau. Metodenya bertahan sama dengan Tuan Tujuh Racun yang meracuni Tao Hei Feng. Zenki menyimpan kekuatan racun. Ini adalah keahlian unik Tuan Tujuh Racun. Sesuai namanya, itu adalah untuk menyimpan racun dalam ki sejati. Ketika ki sejati dimanipulasi, kemanapun ki sejati mengalir, itu akan mengandung racun. Baru saja, dia menggunakan Zenki untuk menyembunyikan racun untuk mengendalikan minuman. Ketika memasuki gelas Tuan Angin Hitam, itu sudah menjadi segelas anggur beracun. Tanpa diduga, Gerald juga memiliki kekuatan racun semacam ini. Selain itu, apakah dia memiliki anti racunnya sendiri? Sebenarnya Gerald hanya mengikuti metode Tuan Tujuh Racun dan mengembalikannya kembali sama. Ini membuat Dao Qinglong, Tuan Qi Poison dan yang lainnya, menjadi pucat pasi. Hei Feng tersenyum pada model Longteng. Mereka lupa bahwa Tuan Crawford telah berlatih Dava 5 elemen Yin Yang, di mana terdapat kekuatan internal yang disebut Do Zuan Xingyi. Selama Zenki mencapai tubuhnya, dia memiliki cara untuk mengubahnya. Tolong, Tuan Tujuh Racun. Gerald berkata langsung tanpa mengubah mimiknya. Ini, Qidu tercengang. Dia bahkan tidak memiliki penawar racun ini. Tidak masalah jika menyakiti orang lain. Tetapi jika dia meminumnya sendiri, dia tahu konsekuensinya. Hahaha. Tuan Crawford, minumlah terus. Rasanya tidak enak. Ngomong-ngomong, saya kira Tuan Crawford memiliki roh yang murni dan memupuk kekuatan internal yang superior. Seperti bibi saya Hansui, dia juga menanamkan kekuatan internal yang superior. Tapi saya perhatikan, saya tidak menyukai Anda. Bagaimanapun, Tuan Crawford dan saudari junior Sanyang sama-sama dari kalangan seni bela diri. Hari ini, kami mungkin juga datang ke semacam pertunjukan seni bela diri untuk memeriahkan pertunjukan. Dao Chang Hansui tampak seperti bibi Tao berusia 60-an. Tetapi dia sangat muda ketika dia mendengar suaranya. Dan segera berkata, bagaimana melakukannya? Apakah secara individu? Moldeli Longteng bertanya. Sederhana. Yaitu, kita hanya membandingkan energi sejati.
bukan seni bela diri. Bagaimana? Ini ide yang bagus. Kami juga hanya ingin melihat jiwa sejati Tuan Crawford. Tao Qinglong berkata sambil tersenyum. Yah, saya belum sembuh dari cedera serius. Dan saya tidak bisa menunjukkan ki saya yang sebenarnya. Sangat cocok bagi kita untuk mengadakan pertandingan ki sejati 3 lawan 3. Tao Sanyang tersenyum saat ini. Kakak senior Han Sui sendiri menguasai keduanya. Satu yin dan satu yang dalam ki tubuh sejati. Yin adalah yang paling dingin, yang membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Yang adalah matahari yang paling terik, membuat orang merasa seperti terpanggang di atas kompor. Selain itu, yin dan yang tidak dapat diprediksi. Jadi energi sejati kakak senior Han Sui benar-benar penuh tekanan. Oke, karena semua orang telah berbicara, sebaiknya kita bersenang-senang dulu. Mari kita bicara tentang berbagai hal. Mata Geral dingin dan tajam. Dia secara alami tahu bahwa perjamuan Hongmen hari ini tidak akan damai. Tidak akan mudah mengetahui informasi yang dicari. Oke, Tuan Crawford. Dengan senang hati, saya akan melakukannya. Setelah suara itu hilang, terlihat cahaya hijau zamrud dari energi sejati, langsung menyerang sisi Geral. Kemanapun dia lewat, minuman dan piring langsung tertutup lapisan es. Saat aliran energi dingin memanjang, udara di sekitarnya mengalami penurunan suhu seketika. Beberapa pelayan telah membeku menjadi es, membeku hingga mati. Sungguh dingin es yang mendominasi. Tatapan Geral mengembun, dan dia segera melawan untuk memblokir energi yang menekannya. Terima ini Tuan Crawford. Setelah selesai berbicara, Dao Chang Qinglong memukul punggung Dao Gu Han Sui mengalirkan energi sejati yang stabil ke dalam tubuh Han Sui. Menjadikan energi esnya lebih kuat. Tuan Tujuh Racun melakukan hal yang sama, memukul punggung Dao Master Qinglong. Kemurnian 3 Master, bersama-sama, ditampilkan melalui bibi Han Sui Dao. Dan itu sangat kuat. Membuat dahi Geral menitikkan butiran-butiran keringat. Tuan Crawford, saya akan membantu Anda. Bang-bang, angin hitam dan Moldel Longteng bergabung untuk melawan musuh. Tapi pada saat berikutnya, dengan senyum puas di sudut mulut Dao Bibi Han Sui, wajah Moldel Longteng dan Tao Hei Feng menjadi sangat pucat. Geral baik-baik saja, tapi melihat mereka berdua, alis dan rambutnya sudah penuh es. Aku belum pernah melihat Zenki es yang sangat dingin. Seluruh tubuh Tao angin hitam membeku, dan terkejut pada saat ini. Sedangkan Zhuang Yinluo dan Zhuang Yunfei, keduanya berlari ke pintu sejak lama, karena ruangan itu terlalu dingin. Jangan panik. Aku sedang memeriksa kekuatan mereka yang sebenarnya. Dan sekarang jelas bahwa mereka setidaknya tahu atau di atasnya. Hanya mengandalkan energi sejati. Aku khawatir jika kalian terus bertarung, kalian berdua akan kalah. Geral menggunakan transmisi suara untuk memberitahu Hei Feng dan Moldel Longteng. Setelah itu, Geral juga tersenyum kecil. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di tubuhnya. Dan pusaran ini terlihat mampu menelan semuanya. Bersamaan dengan itu, angin hitam Tao dan Moldel Longteng tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuh mereka memudar. Ini hanya pertarungan sederhana dan kekuatan energi sejati. Keduanya menjadi tidak takut. Di sisi lain, Tuan Qidu dan Dao Long Qinglong, tampak gelombang dingin sedingin es mengalir ke punggung Tao Han Sui dan terus menyerang mereka. Energi Tuan Sejati 7 Racun melemah. Pada saat ini, darah ungu mengalir keluar dari mulut, dan seluruh tubuhnya segera membeku. Kakak senior kedua, cepat tarik ki sejatimu. Aku telah menangkap racun dinginmu. Tuan 7 Racun berkata sambil menyemprotkan darah. Sister Junior, ada apa? Mengapa Ki Hanbing sejati malah berbalik ke arah kita berdua? Alis panjang King Longdao juga mengerut. Lengannya menutupi lapisan es. Pada saat ini dia gemetar. Kakak, aku juga tidak tahu. Bibi Han Sui juga tercengang. Jika ini terus berlanjut, bahkan semakin ditingkatkan energi sejati kita bertiga. Tetapi pada akhirnya, kita semua akan mati di bawah energi dingin kita sendiri. Dao Long Qinglong akan runtuh. Kakak, jangan khawatir. Aku memasak tadi yin, dan segera beralih ke Yang Zenki. Setelah berbicara, terlihat perubahan dominasi hijau zamrud menjadi warna merah tua. Sensasi panas menyebar ke seluruh ruangan dalam sekejap, seolah-olah matahari telah jatuh. Zhuang Yunfei di sisi yang panas tidak bisa bernapas sama sekali. Kakak senior, tidak, energi yang Anda sekarang menyerang energi sejati kita. Tuan Qidu berteriak. Han Sui, berhenti. Jika ini terus berlanjut, bukannya mendapatkan keuntungan, malah kita juga akan dipukul keras oleh energi sejati Yin dan Yang Anda. Meskipun Tao Qinglong sangat enggan, pada saat ini, dia masih memberitahu. Sejujurnya, bahkan dia sendiri tidak tahan lagi. Tuan Crawford,
Anda benar-benar memiliki metode yang bagus. Kami menyerah. Dan kami semua menderita bersama. Bibi Hansui berkata dengan tergesa-gesa. Oke. Kalian bertiga telah menyerah. Ledakan. Setelah berbicara, roh sejati dari pihak yang tiga terjajar mundur secara terpisah. Kidu mundur lebih dari langkah-langkah kecil. Dan Tao Qinglong semuanya mundur 3 langkah. Pada saat ini, mereka sedikit terkejut. Hehe. Yin dan Yang Kidaohan benar-benar luar biasa. Aku rasa mereka tidak akan bisa menahannya jika mereka tidak berhenti. Melihat penurunan 7 racun, angin hitam Tao berkata sambil tersenyum. Ini tidak baik. Bibi Hansui mengulurkan tangannya dengan ekspresi memohon. Oke, kita minum anggur yang sudah disiapkan. Saya pikir semua orang pasti menyukainya. Jika Anda memiliki unek-unek, tolong jelaskan secara langsung. Gerald duduk, minum sendiri, dan berkata setelah minum segelas anggur. Baik Tuan Crawford, sebenarnya kami mengundang Anda datang ke sini, hanya untuk bertanya, apa tujuan perjalanan Anda, dan apa yang bisa kami lakukan untuk Anda. Tanya Qinglong Tao. Pil darah Yin. Kami di sini untuk pergi ke makam jenderal untuk menemukan keberadaan pil darah Yin. Gerald berkata dengan tenang. Banyak hal telah berkembang hingga hari ini. Beberapa hal, tidak ada yang disembunyikan. Konstruksi lebih baik, karena Gerald tahu bahwa tujuan kelompok orang ini juga makam umum. Akan lebih baik untuk membuka wacana untuk berbicara. Betulkah? Mereka terkejut ketika mendengar ini. Setelah saling memandang, Dao Chang Qinglong tersenyum dan berkata, Hehe, Tuan Crawford sangat cepat berbicara. Karena Tuan Crawford telah menyatakan, kami tidak menyembunyikan apapun. Kami dan pedagang itu, selama bertahun-tahun, ingin memasuki makam jenderal untuk mencari tahu. Ternyata kita memiliki tujuan yang sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Kami memasuki makam para jenderal, salah satunya untuk pil darah Yin, tetapi itu hanya tujuan pelengkap dan remeh. Jadi kami bisa mengabaikan pil darah Yin. Kata Dao Long Qinglong. Lalu apa yang kamu cari? Tao Angin Hitam bertanya dengan heran. Tuan Angin Hitam. Singkatnya, kami tidak mencari pil darah Yin. Jika kalian bertiga benar-benar ada di sini untuk pil darah Yin, maka saya pikir kami dapat mengubah permusuhan kami menjadi pertemanan dan bekerja sama. Karena makam jenderal bukanlah tempat biasa, dan jenderal tanpa kepala yang legendaris telah mencapai tingkat terobosan yang sangat menakutkan. Meskipun Tuan Crawford kuat, Anda masih sedikit di bawah ketika menghadapi jenderal tanpa kepala. Qinglong berkata, ya, dengan dasar kekuatan Tuan Crawford, ditambah senjata magis yang kami miliki, mungkin kita bisa memiliki kekuatan pertempuran. Kata Hansui Daogu. Oke, ternyata kalian berdua, Tuan Qinglong dan Tuan Hansui Daogu sangat jujur. Maka sebaiknya kita bergabung untuk menerobos makam sang jenderal. Gerald mengangguk, senang mendengar Tuan Crawford. Tetapi masalah pergi ke makam para jenderal bukanlah masalah kecil. Perlu dipertimbangkan dalam jangka panjang. Dan semakin banyak penolong, semakin baik. Jadi, setelah 7 hari, yaitu malam bulan purnama, kami telah mengundang banyak teman dari alam berpikir. Semua orang bertemu dan menyampaikan makam para jenderal. Bagaimana? Dao Long Qinglong berkata sambil tersenyum. Oke, kalau begitu, sudah beres. Gerald mengangguk sebagai jawaban. Kemudian dia membawa orang-orangnya pergi dari janji itu. Tuan Crawford, mengapa menjanjikan mereka seperti itu? Keempatnya adalah monster besar. Dalam perjalanan kembali, Moldel Longteng terkejut. Moldel, yakin kamu tidak terburu-buru setiap saat? Kapan Tuan Crawford melakukan hal-hal yang tak terkatakan? Kamu lupa apa yang dikatakan Tuan Crawford? Jika kamu tidak memasuki sarang harimau, kamu tidak akan tahu kekuatan harimau. Dan sekarang, aku rasa hanya dengan kekuatan mereka berempat, benar-benar tidak bisa memasuki makam para jenderal. Jika memang mereka bisa masuk, tentu tidak akan tertunda sampai hari ini. Kata Tao Angin Hitam. Masuk akal. Moldel Longteng mengangguk. Jadi, mari kita mantapkan. Selama kita memiliki kesempatan untuk menemukan pil darah Yin, kita bisa mengambil risiko itu. Gerald berkata. Selain itu, kekuatan di belakang mereka berempat belum muncul. Inilah yang membuat khawatir. Lagi pula, kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi pion untuk seseorang. Jadi, mari kita pergi sesuai janji untuk melihat kekuatan di belakang yang dimiliki orang-orang itu. Dan sepertinya mereka tidak berbohong. Jika tidak, mereka hanya dapat menggunakan alat siluman untuk berduka dengan kita tadi. Kata Moldel Longteng, kamu akhirnya mengerti mengapa Tuan Crawford setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Kata Tao Hei Feng sambil tersenyum.
Aku mengerti. Model Longteng mengangguk. Di sisi lain, keempatnya juga kembali ke Sanyang Pandangan. Saya tidak menyangka bahwa benar-benar ada ahli seperti itu di dunia. Dia masih sangat muda. Dan pemikirannya telah mencapai level itu. Kidu terluka parah. Dia kesal saat ini. Alasan mengapa dia begitu kuat, saya rasa, adalah karena kekuatan jiwa di tubuhnya. Saya telah memperhatikan beberapa kali bahwa kekuatan jiwa tidak bersahabat. Dan beberapa kali, saya mencoba menghubungi jiwa untuk mencari tahu. Tanpa diduga. Begitu kami bertemu. Kekuatan sangat kuat. Tadi, Geralt belum menggunakan kekuatan roh primordial. Jika tidak, tingkat penguatannya sebanding dengan Master. Dao Long Qinglong mengerutkan kening. Ya, aku juga memperhatikannya. Bibi Hansui mengangguk. Apakah kamu tahu apa kekuatan jiwa itu? Pada saat ini, patung batu itu berbicara. Sesosok melintas. Sosok ilusi seorang lelaki tua muncul di depan mereka. Guru, jadi, Anda berada di sana sepanjang waktu. Hari ini para murid mempermalukanmu. Keempatnya membungkuk. Yah, kamu tidak bisa disalahkan. Dia memiliki primordial Herculean Spirit. Dan telah mewarisi seni bela diri Wuxiang Immortal. Kamu bukan lawannya. Aku sudah menunggu lamanya. Pria tua itu perlahan tersenyum. Namun, Geralt ini juga ingin memasuki makam jenderal. Saya khawatir itu bukan hanya untuk pil darah Yin, kan? Kata Dao Long Qinglong. Pada titik ini, Qinglong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Untuk memasuki makam para jenderal dan berjanji dengan jenderal tanpa kepala, diperlukan banyak orang dan kekuatan. Dan Geralt ini adalah kandidat yang paling cocok. Dengan dia, kamu akan memiliki kesempatan untuk menang. Jadi, tidak masalah apakah dia benar-benar mencari pil darah Yin atau tidak. Yang penting adalah apakah dia bisa dimanfaatkan untuk kita. Pria tua itu tersenyum. Murid mengerti. Tidak heran Anda berinisiatif untuk mengadakan pertemuan bulan purnama dan mengundang begitu banyak master berpikir. Niat awalnya adalah untuk memanggil mereka dan memasuki makam jenderal bersama. Kata Dao Long Qinglong. Ya, jadi kamu harus mengadakan pertemuan ini dengan baik. Pria tua itu menyimpan tangannya di punggung. Pada saat ini, tim pendeta Tao dari kuil Sanyang masuk. Jangan diam saja. Ada master dari luar. Siapa yang begitu berani menerobos Sanyang Pandangan kita? Kata Sanyang Pandangan dengan dingin. Dia mengaku sebagai Dewa Pedang Petir. Dan aku bertemu bahwa pertemuan bulan purnama belum dimulai. Jadi jangan turun gunung dulu. Tapi dia menyalahkan kita karena lalai dan akan membunuh. Bocah Sanyang Pandangan. Berani memandang rendah saya. Hari ini, saya, Wu Ruofeng akan menghancurkan Anda. Pandangan Tao Sanyang. Untuk melampiaskan kebencian saya selama ini. Bang-bang, suara pukulan keras. Lihatlah pendeta Tao di kuil. Pemukulan seperti anjing mati. Dan gerbang kuil penghancuran. Pada saat ini, suara seorang tua terdengar. Dan kemudian, tanpa diduga, aku belum keluar dari gunung selama hampir 1000 tahun. Ternyata di dunia, ada banyak bakat. Dan kamu adalah seorang Taoisme. Pria tua itu tersenyum kecil dan berdiri dengan tangan di belakangnya. Suaranya jatuh begitu saja. Baru saja badai menerpa. Wu Ruofeng langsung melayang. Namun, badai itu, ketika mencapai beberapa meter di depan lelaki tua itu, menghilang secara langsung. Dewa Pedang Lei, Wu Ruofeng, kamu berani membobol Sanyang Pandanganku. Tao Sanyang sangat marah. Saya akan menggunakan alat siluman sekarang. Tunggu. Orang tua itu mengangkat tangannya untuk menghentikan Tao Sanyang. Hehe. Dewa Pedang Ben Lei. Gelar ini bagus. Tapi bagaimana kamu bisa menjadi Dewa Pedang? Pria tua itu kecewa dan tersenyum pahit. Siapa kamu? Wu Ruofeng mengerutkan kening. Wu Ruofeng adalah pria yang cerdas. Dari percakapan lelaki tua itu dan sosoknya yang agak ilusi, dia merasa bahwa orang di depannya luar biasa. Dan itu memberi kejutan kuat melalui udara tipis. Beberapa orang di sebelah Tao Sanyang tampaknya tidak biasa. Ini membuat hati Wu Ruofeng ciut tidak terkendali. Di dunia sekuler, sebuah kuil Tao kecil ternyata menyembunyikan seekor naga dan seekor harimau. Mungkinkah dia terlalu lama berada di gua api untuk mempelajari arai bintang 7, sehingga benar-benar tidak memahami dunia sekuler? Brengsek, Tuan menanyakan sesuatu padamu. Dao Qinglong ditampilkan dingin, dan kemudian menamparnya dengan telapak tangan. Sebuah jentikan jari besar menghantam langsung ke tubuh Wu Ruofeng. Momentumnya kuat. Melihat dasar terbenturnya, dia tidak berada di bawah dirinya. Dengan panik, Wu Ruofeng menghindar lagi dan lagi. Ledakan. Jentikan jari memecahkan dinding di belakangnya hingga berbentuk seperti sidik jari. Kami telah mengundang banyak teman dari dunia berpikir ke Sanyang Pandangan. Sepertinya, Anda yang mulia, tidak diundang.
Kan? Tao Sanyang berkata dengan dingin. Ya, saya tahu tentang festival bulan purnama ini dari penduduk di Huasan. Ketika Wu Ruofeng berbicara, dia bersikap sopan. Haha, tingkat pukulan Anda cukup bagus. Saya dapat mengamati metode kekuatan batin yang Anda gunakan. Anda telah belajar dari Sekte Pedang Guntur. Namun, pemahaman Anda jelas bagus. Anda telah menyentuh beberapa roh surgawi, yang sangat meningkatkan pukulan Anda. Sehingga Anda mencapai alam Tao. Pria tua itu melipat tangannya dan mengangguk serta tersenyum. Karena kamu memiliki penglihatan tentangku, aku berasumsi telah menyinggungmu hari ini. Aku akan datang untuk meminta maaf di masa depan. Aku tidak akan berpartisipasi dan kuucapkan selamat tinggal. Setelah berbicara, Wu Ruofeng berbalik dan pergi. Berhenti, Tuan Kidu menahannya. Serangan petir, tanpa diduga. Wu Ruofeng tidak pergi sama sekali. Dia hanya berpura-pura pergi. Tetapi dia mengambil kesempatan dan membalas dengan gerakan yang tak terduga. Mengerahkan satu pukulan dengan tujuan diarahkan ke semua orang. Gerakannya sangat cepat, dan semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Ledakan. Tetapi pada saat berikutnya, kecepatan lelaki tua itu lebih cepat. Dia mewakili lengan bajunya dengan lembut. Terlihat pukulan guntur yang baru saja ditampilkan. Dengan cahaya pedangnya yang baru saja terbentuk, tetapi menghilang secara langsung. Apa? Wu Ruofeng terkejut. Adakah orang yang lebih sesat dari orang tua itu? Karena kamu sudah ada di sini, aku rasa tidak mudah untuk pergi. Pria tua itu tersenyum. Klon bayangan ajaib. Wu Ruofeng ingin melarikan diri pada saat itu. Dan dia menggunakan teknik cloning. Terlihat cahaya hitam melintas di tubuh Wu Ruofeng. Pria tua itu baru saja menggabungkan klonnya di satu tempat. Segera setelah itu, dengan kekuatan besar, dia langsung menghempaskan Wu Ruofeng ke tanah. Pembuluh darah biru di dahi Wu Ruofeng hampir pecah. Dia menunjukkan ketakutan di wajahnya dan menatap lelaki tua itu dengan gugup. Orang tua, saya tidak pernah berpikir bahwa tingkat pemanasan Anda telah mencapai titik ini. Wu Ruofeng menyerah. Hehe, kamu sangat pintar. Dan sepertinya kamu memiliki fondasi yang bagus dan seorang yang berkuasa langka. Jadi mari tetap di sisiku dan mematuhi perintahku. Aku akan memberikan berkah untuk meningkatkan kekuatanmu. Kata lelaki tua itu, apakah yang kamu katakan itu benar? Wu Ruofeng sepertinya sedang bermimpi. Memberikan harapan peningkatan kekuatan. Merupakan godaan terbesar bagi Wu Ruofeng. Ketika daging menjadi suci, Anda dapat menjadi seorang yang cerdas. Dan Anda dapat mengolah jiwa. Hingga mencapai alam Taoisme. Tetapi ada juga yang tak kalah pentingnya. Yaitu nilai kemurnian jiwa. Pria tua itu mengelus janggutnya dan tersenyum. Tao Qinglong dan yang lainnya segera mendengarkan. Kemurnian apa? Masih adakah kemurnian Yuan Shen? Wu Ruofeng merasa tidak mengerti. Tentu saja. Calon muridku yang hebat. Berbicara tentang tingkat kekuatan di atas Anda. Tentang alam. Di atas Tao. Dan itu adalah jiwa yang sejati. Dan kamu. Meskipun kamu juga seorang Tao. Kamu adalah jiwa fana. Kata lelaki tua itu. Itu benar. Maksud Anda menjelaskan. Mengapa saya memiliki begitu banyak perbedaan dalam dasar mengalahkan dibandingkan dengan Anda? Kata Wu Ruofeng dengan rasa ingin tahu. Faktanya, Wu Ruofeng dan yang lainnya tidak mengerti hal ini. Lagi pula, ada sedikit yang mencapai alam Tao. Lalu hampir tidak ada legenda seperti itu dari alam Tao mencapai alam abadi. Di mata Wu Ruofeng dan yang lainnya, tingkat termometer tertinggi adalah alam Tao. Bagaimana Anda tahu bahwa di alam Tao, sebenarnya ada Tao Yuan sejati, dan Tao Yuan fana? Apakah Anda punya cara untuk membawa saya lebih jauh? Inilah yang paling dipedulikan Wu Ruofeng. Hehe, itu wajar. Setelah berbicara, dia melihat lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menggambar di lemah. Tiba-tiba cahaya hitam muncul di depan lelaki tua itu. Lalu dia mendorongnya. Cahaya hitam itu langsung masuk ke tubuh Wu Ruofeng. Ledakan. Wu Ruofeng merasa bahwa meridian dan 8 pembuluh darahnya secara aneh terbuka dengan cepat. Seolah-olah itu semua menyambut kedatangan kekuatan ini. Bang bang bang. Otot dan tulang Wu Ruofeng meledak. Penuh dengan kekuatan yang menakutkan. Kemudian, dengan cepat terbang ke udara. Guru, Anda benar-benar memberikan kekuatan roh iblis untuk membantu dia membentuk esensi sejatinya. Tao Qinglong berkata dengan iri. Haha, jangan khawatir. Kita sekarang sedang dalam proses mempekerjakan orang. Terutama para master di dunia terobosan seperti Wu Ruofeng dan Geralt, yang menjadi target kita. Berbicara tentang kekuatan roh iblis Luo, itu tidak lebih dari senjata magis. Qinglong, kamu awalnya adalah seorang pembudidaya iblis. Jika kekuatan roh iblis Luo diberikan kepadamu,
itu akan ditolak. Karena sesama iblis, tetapi untuk seorang Tao seperti Wu Ruofeng, kedua belah pihak saling melengkapi. Pada saat yang sama, kekuatan roh iblis Luo dapat memberikan efeknya pada seorang Tao. Akan muncul pikiran jahatnya, sehingga menjadikan dia menerima perintah dari kita. Kalau dia tidak patuh, rasa sakit karena dilucuti oleh kekuatan iblis Luo akan tak tertolong bagi orang ini. Pria tua itu tersenyum dingin. Tuan, murid mengerti. Tao Qinglong mengangguk. Tidak lama kemudian, Wu Ruofeng, yang berada di antara langit dan bumi, terbang dengan panik di udara. Dan akhirnya, dia mendarat di halaman kuil Tao. Perbedaan dari yang sebelumnya adalah rambutnya yang awalnya berwarna putih, namun sekarang telah berubah menjadi hitam dan ungu. Ada garis vertikal hitam di antara bagian tengah kelopak. Rupanya sangat menakutkan dan aneh. Aku merasa kekuatanku berlipat ganda dari sebelumnya. Wu Ruofeng memperhatikan perubahannya. Bagaimana dia bisa peduli apakah dia manusia atau iblis? Peningkatan kekuatan telah membuatnya kehilangan sifatnya. Sepertinya aku saat ini tidak akan pernah takut pada Graal lagi, kan? Hahaha, dia tertawa serak bahak. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.